Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Video penyiksaan anjing viral di media sosial. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Petani padi di Tasikmalaya gagal panen karena tanaman diserang hama. Wisata Talaga Biru di Kuningan siap memanjakan mata Anda dengan keindahan alam serta udara yang sejuk. Di media sosial kini sedang ramai video penyiksaan anjing yang diduga dilakukan oleh majikannya sendiri. Penyiksaan itu membuat geram pemerhati hewan sehingga dilaporkan ke polisi. Video penyiksaan anjing ini bikin geger media sosial. Belakangan diketahui penyiksaan terjadi di kawasan hutan Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada 21 Juli lalu. Pria yang menyiksa anjing diketahui merupakan warga Soreang. Hal ini terungkap setelah adanya aktivis pecinta hewan melakukan penelusuran. Anjing ternyata merupakan anjing kampung persilangan yang digunakan untuk berburu babi hutan. Diduga anjing tidak mampu bekerja secara maksimal saat berburu babi hutan. Penyiksaan terhadap anjing membuat aktivis hewan prihatin sehingga kasus ini dilaporkan ke polisi. Milik pemburu, jadi dia anjing-anjing ini dilatih untuk berburu, diajarkan supaya galak agar bisa menyerang babi. Nah, alasannya anjing yang jadi korban siksaannya mereka ini tidak patuh. Jadi dia kecewa gitu. Si Anang ini terduga ini bernama Anang, ketua pemburu. Dia merasa kecewa, apalagi dia malu terhadap pemburu-pemburu lainnya karena anjing-anjing pemburu lainnya tuh patuh dan sigap berani menyerang babi. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus kekerasan terhadap hewan. Mereka akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang polisi anggota Polsek Patok Besi Subang dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 700 juta rupiah. Polisi tersebut diduga menipu seorang pengusaha dengan modus modal pinjaman usaha. Mulia Gangsar bersama kuasa hukumnya melaporkan polisi berpangkat Aibtu berinisial HYK ke Satreskrim Kepolisian Resor Subang. Laporan dilayangkan karena pinjaman modal untuk usaha penggilingan beras dengan iming-iming bagi hasil hingga saat ini belum dikembalikan. Kasus bermula pada tahun 2023 lalu. Saat itu Aibtu HYK bertemu dengan korban untuk mengajak korban bekerja sama dalam usaha penggilingan beras. Namun setelah pabrik penggilingan beroperasi, polisi itu tak kunjung muncul, bahkan mesin penggilingan raib dijual oleh terduga pelaku. Total kerugian yang dialami korban mencapai 700 juta rupiah. Polisi ya, inisial H, Y, berpangkat Aibtu, dia melakukan perkara penipuan dan penggelapan. Total kerugian dari klien saya hampir 700 juta. Untuk modusnya dia gimana tuh? Penggelapan barang-barang mesin pabrik beras. Korbannya kan? Korbannya saya kalau untuk sekarang masih 3 klien. Ya. Kejadiannya kapan tuh? Kejadiannya 2023. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh polisi ini masih dalam proses penanganan Propam dan Satreskrim Kepolisian Resor Subang. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Penghubung Cirebon Indramayu pada Rabu malam. Pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas roda belakang truk. Diduga pengendara motor berjenis kelamin perempuan itu menghindari jalan berlubang. Jalur penghubung Cirebon Indramayu memakan korban jiwa. Kali ini seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas di tempat karena terlindas roda truk. Kecelakaan maut bermula saat sepeda motor melaju dari arah Cirebon menuju Indramayu. Pada saat di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, korban yang hendak menyalip truk dari arah kanan tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya masuk ke kolong truk sehingga korban terlindas. Korban tewas seketika karena mengalami luka parah di bagian kepala. Diduga kecelakaan akibat korban menghindari jalan berlubang dan hilang kendali. Polsek Gegesik datang ke lokasi untuk olah TKP.
Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa itu, termasuk sopir truk. Mungkin menghindari lubang yang sebelah sini kan ada penggalian, jalan kurang baik gitu, jadi dia itu agak kagok gitu, jatuhlah langsung di sama mobil kami. Itu terlindas. Sempat di kolong itu truk apa gimana? Iya, pas di kolongnya. Mungkin dia karena menghindar, jatuh, pleset, pas masuk ke rodanya. Identitas korban belum diketahui. Jasad kemudian dibawa ke rumah sakit Arjawinangun. Kecelakaan yang terjadi di jalur penghubung ini sempat membuat lalu lintas macet parah. Marwah Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Para sopir angkutan umum jurusan Garut Bandung mogok beroperasi sebagai bentuk protes maraknya travel gelap. Para sopir mengeluhkan turunnya pendapatan mereka lantaran travel gelap dibiarkan beroperasi tanpa ditindak. Para sopir angkutan umum jurusan Garut Bandung di wilayah Garut setelah mogok masalah hari Rabu. Mereka memarkirkan angkutan di Terminal Pamengpeuk Garut. Aksi sebagai puncak kekesalan para sopir lantaran travel gelap makin marak beroperasi. Para sopir kecewa lantaran Dinas Perhubungan dan polisi terkesan membiarkan kondisi ini. Mereka mengaku pendapatan mereka turun tajam karena penumpang lebih memilih menggunakan travel gelap dibandingkan angkutan umum karena diantar hingga alamat tujuan. Kita ya harapan sebelum jauh-jauh hari, sebelum adanya travel gitu kan, saya punya impian, punya harapan elep itu seperti dulu. Muatan teka ganggu, pengen teka soro, tapi semenjak adanya yang namanya travel, gitu kan ya, semenjak adanya travel, gitu kan, satu pertama mengganggu banget, pendapatan kita jadi berkurang, karena sangat merugikan dan sangat rugi untuk elep. Travel gelap adalah kendaraan pribadi yang disulap menjadi angkutan untuk penumpang. Satlantas Polres Garut mengakui kehadiran travel gelap melanggar undang-undang. Sejauh ini polisi hanya memberikan sanksi tilang jika mereka beroperasi. Memang secara aturan itu menyalahi gitu Bang kalau mobil pribadi jadikan travel? Ya, jelas tentunya di pasal 173 keterkaitan undang-undang lalu lintas dan jalan raya, semua perusahaan angkutan yang khususnya untuk angkutan orang wajib menggunakan trayek. Dan apabila tidak memiliki trayek, dia akan dikenakan pasal 308 dan denda 500.000. Semacam kolaborasi dengan ya, tentunya kami dari jajaran Satuan Lintas tidak akan bisa berdiri sendiri. Kami akan mengkolaborasikan dengan instansi terkait, khususnya dari Dinas Perhubungan, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari teman-teman pengguna kendaraan umum elep ini. Khusus dari Lintas Selatan, kita akan laksanakan pendataan, dan tentunya apabila mendapati di lapangan, kita akan melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan aturan. Sanksinya apa Bang? Tilang Bang? Ya, untuk sanksi saat ini pelanggaran kita hanya melaksanakan dengan tilang saja. Dengan tilang saja Bang? Para sopir berharap polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut segera menertibkan travel gelap ini agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Tasikmalaya meningkat. Tingginya angka DBD disebabkan karena kondisi perubahan cuaca serta kewaspadaan masyarakat yang menurun. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah kasus DBD di Tasikmalaya terus meningkat. Hingga kini ada 1.230 kasus dengan 4 kematian. Dari jumlah tersebut, ada yang di rumah sakit dan juga ada yang dirawat di puskesmas. Kenaikan kasus DBD sudah dirasakan sejak awal tahun. Dari bulan ke bulan, angkanya terus bertambah. Tingginya kasus DBD akibat perubahan cuaca karena hingga bulan Juni masih turun hujan. Ditambah sikap apatis masyarakat terhadap 3M. Nah, di kota Tasikmalaya sampai dengan hari ini kurang lebih total secara keseluruhan ada 1.230 sampai dengan Juli 2024 ini. Kemudian juga kematian ada 4 orang kematian dan kita berupaya terus ini untuk menekan DBD. Tapi walaupun demikian, kota Tasikmalaya di Jawa Barat tidak termasuk yang paling tinggi.
Dinas Kesehatan mengimbau jika ada keluarga atau anak yang mengalami gejala DBD seperti panas, segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Jika Anda berkunjung ke Kuningan, Anda wajib mengunjungi kawasan wisata Talaga Biru. Destinasi ini siap memanjakan Anda dengan keindahan alam dan udara sejuk serta aneka permainan yang menyenangkan. Ini adalah salah satu spot foto primadona saat berkunjung ke kawasan wisata Talaga Biru Cicerem di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kuningan. Ayunan dari kusir rotan yang ditambatkan pada pohon biasa dikenal sebagai ayunan Cito dan menjadi ikon wisata. Talaga Biru memang menjadi salah satu tujuan wisata yang patut Anda kunjungi jika berkunjung ke Kuningan. Destinasi ini mengandalkan wisata alam dengan panorama telaga yang jernih, penuh ikan warna-warni, dan juga tentu saja udara yang sejuk. Sumber mata air danau berada di dalam danau dan dari daerah sekitarnya. Talaga Biru dikelola secara mandiri oleh badan usaha milik desa Bumdes Arya Kamuning Kaduela yang berjualan di lokasi ini seluruhnya warga setempat. Desa Kaduela mendapat penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI 2024 tingkat nasional yang diberikan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Selain keindahan alam, berbagai hal menarik ditawarkan oleh pihak pengelola. Kami tidak hanya sekarang sebagai kategori 50 besar desa wisata, kami akan terus berbenah karena saat ini kami pun alhamdulillah semua telah kami lengkapi dan memang tidak hanya kami untuk lomba ini, tapi kami Bumdes ini telah membangun beberapa kelengkapan kayak kami mempunyai sanggar seni, kami mempunyai ekrab yang salah satunya yaitu pembuatan gemblong atau ini biji duren. Talaga Biru Cicerem memang sangat layak menjadi destinasi wisata akhir pekan bersama keluarga Anda. Di sini Anda bisa merasa lebih dekat dengan alam dan menikmati suasana yang sangat tenang. Baru kali ini saya sempat, dan menurut saya ini bagus banget. Jadi coba deh kalau yang belum kesini, ayo kesini. Gitu. Dengan apa? Mendapat anugerah, Bu? Ya dengan anugerahnya, iya. Jadi memang bagus sekali sih. Layak, Bu ya? Layak sekali. Iya. Terima kasih. Talaga Biru berjarak 30 km dari kota Kuningan atau bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan mobil. Harga tiket masuk juga sangat terjangkau, hanya Rp15.000 per orang. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.